Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jumpa lagi dengan saya. Damai Kristus menyertai kita. Mari kita mengawali hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dan merenungkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan membicarakan tentang kedatangan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita supaya berjaga-jaga. Tuhan mengatakan, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Kedatangan Tuhan kita akui dalam kredo kita atau dalam aku percaya bahwa Ia akan datang mengadili orang hidup dan orang mati. Menantikan Tuhan berarti menyiapkan diri dengan baik akan perjumpaan yang mulia di mana kita diperkenankan untuk masuk dalam kerajaan-Nya yang kudus. Lebih lanjut, Tuhan Yesus mengingatkan kita adalah, "Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga." Kedatangan Tuhan tidak dapat kita duga, tetapi yang pasti Tuhan akan datang. Maka hal yang perlu kita lakukan selama menanti kedatangan Tuhan itu adalah berbuat baik dan berdoa. Hal ini juga dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam bacaan pertama hari ini. Rasul Paulus mengajak kita semua untuk berdoa. Berdoa kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Rasul Paulus mengatakan, "Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita dapat bertemu muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Semoga Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Semoga Tuhan membuat kalian bertambah dan berkelimpahan kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepada kalian." Begitu besar pengharapan Rasul Paulus kepada Tuhan Yesus, sehingga dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ini adalah salah satu model cara berjaga-jaga
bersiap siaga menantikan kedatangan Tuhan. Kalau kita berjaga-jaga dan bersiap menantikan kedatangan Tuhan, kita akan dimasukkan ke dalam kelompok hamba yang berbahagia. Kelompok yang berbahagia ini adalah orang yang didapati oleh Tuhan dalam keadaan siap, siaga, dan berjaga-jaga, yaitu dengan berbuat baik dan berdoa. Tuhan mengatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Ganjaran yang diberikan kepada kita yang berjaga-jaga itu pun sungguh luar biasa, yaitu sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita tidak berjaga-jaga dan tidak bersiap siaga, maka kita akan dihukum oleh Tuhan itu. Kalau kita dalam dunia ini terus berbuat kejahatan dan mengabaikan doa, maka kita akan dihukum dan dibuang ke dalam tempat yang sangat mengerikan, suatu tempat di mana terdapat ratapan dan retak gigi. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Allah, berdoa dan berbuat baik. Saya mengajak agar dalam keluarga Katolik perlu membiasakan diri untuk berdoa bersama. Berdoa bersama dipimpin secara bergantian, bisa oleh ayah atau oleh ibu dan juga oleh anak-anak. Berdoa bersama seperti ini bisa dilakukan sesaat sebelum tidur atau pagi hari setelah bangun, karena mungkin sepanjang hari sibuk dengan aktivitas masing-masing. Berjaga dalam berdoa merupakan suatu hal yang baik yang telah diteladankan oleh Tuhan sendiri. Ketika di Taman Getsemani, ia berjaga-jaga dan berdoa. Dan saat itu pula ia mengingatkan para rasulnya supaya berdoa dan berjaga-jaga agar tidak jatuh dalam dosa. Kita pun demikian, agar berjaga-jaga dengan berbuat baik dan berdoa selama di dunia ini, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, sehingga pada akhirnya kelak kita akan masuk dalam kemuliaan, kebahagiaan bersama Allah di surga. Maka biasakanlah diri untuk berdoa di dalam keluarga. Apalagi selama masa pandemi ini, sebagian besar anggota keluarga berkumpul di rumah. Pada masa inilah adalah waktu yang baik untuk membangun kembali kebiasaan berdoa. Kebiasaan di mana kita mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan, sebagai sumber kehidupan kita. Semoga permenungan singkat ini membawa manfaat yang berguna bagi kita, serta meningkatkan kekuatan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan sepanjang hidup kita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Anda sekalian, keluarga, dan usaha-usaha sepanjang hari ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, sehat dan bahagia selalu.